Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senen Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Memasuki hari pertama perkuliahan, Ikama Sulsel Gesti Unhas digelar di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada Senin 19 Februari 2024. Sharing session kali ini membahas terkait Australia Awards Scholarship dengan menghadirkan Australian Consul General in Makassar sebagai narasumber bersama dengan para alumni beasiswa AAS. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ikatan Alumni Australia Sulawesi Selatan menginisiasi kegiatan Ikama Gesti Campus dan pada kesempatan kali ini diselenggarakan di Universitas Hasanuddin. Kegiatan berlangsung secara hybrid di ruang senat Gedung Rektorat Unhas serta via Zoom meeting. Konjen Australia Todd Dias bersama BC Puspita Syarif dan Hilman Irawan sebagai alumni AAS hadir sebagai narasumber. Australia Awards adalah program beasiswa terbesar dan terlama yang ditawarkan oleh pemerintah Australia kepada negara mitra, salah satunya Indonesia. Rektor Unhas yang juga merupakan Presiden Ikama Sulsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa pilihannya ke Australia adalah pilihan yang ideal, terutama bagi para penerima beasiswa. Ia juga berharap agar Australia menyediakan beasiswa khusus bagi mahasiswa yang ada di Indonesia Timur. Prof. JJ menyampaikan komitmennya untuk membantu para mahasiswa yang memiliki tekad yang kuat dan ingin melanjutkan studi di Australia, salah satunya melalui beasiswa Australia Awards Scholarship. Pertama, sekarang ini dunia sudah berubah, ya. Tapi kita nggak pernah bisa tahu dunia itu berubah seperti apa kalau kita nggak bisa menyaksikan langsung. Sehingga saya sangat berharap bahwa momentum acara kita kali ini, Ikama, bisa memberi semangat, bisa memberi peluang sekaligus kepada adik-adik, anak-anak kita, ya, generasi milenial, generasi Z, generasi muda ini untuk memiliki semangat, memiliki keberanian, tentu memiliki tujuan strategik untuk menjadi generasi global, generasi tangguh, generasi yang berdaya saing, dan tentu itu tidak hanya dilakukan dengan hanya belajar di tempat, tapi juga harus bisa belajar di tempat lain di berbagai negara. Jadi hari ini kita berharap anak-anak kita, adik-adik kita banyak yang membuat mimpi-mimpi baru, ya, untuk segera kuliah ataukah dalam waktu yang tidak terlalu lama kuliah ke luar negeri, termasuk kuliah ke Australia. Kegiatan ini pun disambut hangat oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, yang hadir memberikan sambutan dan materi terkait beasiswa AAS tersebut. Ia juga menitipkan pesan agar para scholarship hunter tidak mudah menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Ya, pertanyaan yang sangat tepat karena beasiswa Australia Awards baru buka aplikasinya sampai tanggal 30 April tahun ini untuk tahun depan. Dan ini program beasiswa yang tertua di Indonesia, sudah 71 tahun. Dan ada 200,000 alumni Indonesia yang belajar kuliah di Australia dan sudah pulang ke tanah air. Dan apa bedanya dengan program beasiswa lain? Ini semuanya lengkap. Jadi ini bukan hanya, ini uang untuk program studi atau uang untuk hidup atau cari tempat, tapi semuanya termasuk bantuan sebelum datang ke Australia supaya mahasiswa bisa tahu bagaimana kehidupan di sana sampai di Australia, dan pada akhirnya pulang ke tanah air ada dukungan juga dari pemerintah Australia. Konjen Australia mengungkap kunci dari keberhasilan atas sesuatu adalah kepercayaan diri. Dan melalui beasiswa Australia Awards Scholarship ini, siapapun memiliki kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal yang sama diungkap pula oleh Ketua Panitia terkait tujuan diadakannya sharing session kali ini, agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar mimpinya. Ya, jadi memang Ikama telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebelum ini. Jadi ada kegiatan pengabdian masyarakat, dan khusus untuk kali ini kita ingin memberikan manfaat ke masyarakat, terutama bagi mereka yang juga ingin merasakan kuliah di luar negeri, khususnya di Australia. Jadi kami ingin membagikan apa-apa saja hal yang harus diketahui oleh pelamar beasiswa Australia Awards ini, supaya mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama. Kenapa kita harus berani untuk bermimpi? Karena kalau tidak dimulai dengan mimpi, maka kita tidak akan ada usaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan.
Jadi kalau bisa kita set dulu mimpinya sama seperti Ketua IKAMA tadi sampaikan bahwa mimpinya harus ditulis dulu. Saya ingin ke Australia. Kemudian Pak Konjen juga mengulangi kembali mimpinya harus ditulis. Apakah ada yang sudah menulis mimpinya? Nah, itu berarti bahwa memang menulis mimpi itu penting dan kita harus berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Kegiatan ini pun tidak berakhir di Unhas saja, namun akan berlanjut ke kampus lainnya yang ada di Makassar, yakni di UMI dan UIN pada kesempatan selanjutnya. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Penutupan sejumlah perusahaan tambang nikel di berbagai negara menjadi sorotan akibat menurunnya harga komoditas tersebut secara global. Situasi ini dianggap sebagai dampak langsung dari penurunan harga nikel, dengan Indonesia dipandang sebagai sumber utama permasalahan tersebut. Lantas, apakah aksi gulung tikar sejumlah tambang nikel dunia berpengaruh di Indonesia? Simak kata pakar ekonomi Universitas Hasanuddin. Menurunnya harga komoditas tambang nikel telah menyebabkan penutupan sejumlah perusahaan tambang nikel di berbagai negara. Situasi ini dipandang sebagai dampak langsung dari penurunan harga nikel secara global, dengan Indonesia dianggap sebagai sumber utama permasalahan. Ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia saat ini menyebabkan pasokan nikel dari Indonesia melimpah ke pasar dunia. Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Hasanuddin juga memberikan tanggapan terhadap penutupan beberapa tambang nikel dunia dan hubungannya dengan pasar komoditas serta ekonomi global. Gelombang fluktuasi yang terjadi di industri tambang nikel Australia baru-baru ini dianggap sebagai isu lokal dan korporatif. Dia menjelaskan bahwa setiap industri tambang memiliki kontrak jangka panjang dengan pasar dan pembeli, yang memungkinkan mereka mengelola stok tanpa memberikan dampak signifikan pada pasar global. Dalam konteks ini, fluktuasi tersebut dipandang bukan sebagai fenomena global, melainkan sebagai dampak lokal dan internal pada tingkat korporasi. Untuk industri tambang nikel yang kemarin terjadi gelombang ya fluktuasi itu di Australia, ada 2 atau 3 ya perusahaan. Tapi itu sifatnya adalah masalah lokal tentu ya, masalah korporasi atau masalah lokal, karena setiap industri tambang mereka memiliki kontrak ya jangka panjang terhadap pasar ya, terhadap pembelinya dengan stok yang dia punyai. Jadi sebenarnya itu bukan gejala global ya, bukan gejala global dunia. Dan kalau kita lihat bahwa untuk kasus tambang nikel di Indonesia itu sama sekali tidak terpengaruh dengan itu. Memang kita mesti tahu bahwa kalau nikel ya atau tambang lainnya segala macam kan sangat tergantung pada harga dunia, dan memang kita lihat bahwa 3 tahun terakhir ya sebelumnya memang booming price ya, harga komoditas tambang nikel di dunia. Tetapi kalau kita lihat ya sekarang ini juga masih ya, bahkan kalau kita lihat kuartalan harga nikel dunia ya maupun yang yang kadar tinggi mau kadar rendah itu masih tetap di atas ya, masih sekitar 15 ribu sekian atau hampir 16 ribu, artinya kurang lebih sama dengan harga tahun-tahun lalu. Jadi memang boomingnya tentu tidak sama lagi dengan 3 tahun lalu ya, ketika memang dunia dilanda dengan price komoditas. Jadi ya tambang di Indonesia saya kira masih tetap prospeknya, dan kita tahu bahwa untuk nikel cadangan dunia terbesar itu kan ada di Indonesia. Ya, kita menguasai ya cadangan 23% dari cadangan dunia ya yang ada, dan itu terletak di 5 wilayah di Sulawesi ya, Papua, Maluku. Karena di wilayah itulah 3 tambang nikel terbesar ya. Pertama di Sulawesi, Sorowako, kemudian di Halmahera, dan ketiga di Papua. Ya tentu ada pengaruhnya ya, karena itu bagian berapa persen mereka mensuplai ya terhadap kebutuhan dunia. Tapi lagi-lagi ya tadi saya katakan bahwa masing-masing ada pasarnya. Jadi yang tertutup sebenarnya dari persis ditutup ya di Australia, karena itu diambil alih ya, dilanjutkan oleh aksi korporasi lah dengan perusahaan yang lainnya. Jadi supply-nya mereka tetap pada kontrak yang lama ya.
negara lain juga seperti itu. Indonesia juga punya kontrak ya, memang terbuka untuk seluruh dunia, tapi kita lebih banyak kontrak jangka menengah, jangka panjangnya untuk supply nikel kita itu kan ke Cina. Yang terbesar selain penggunaan di dalam negeri ya, pengembangan dalam negeri untuk industri, berbagai industri hilirisasinya gitu ya, baik itu untuk ferronikel, kemudian menjadi komponen untuk baterai ya, sel untuk baterai dan sebagainya, itu menjadi domestik nanti. Jadi supply-nya berbeda tentu. Untuk Indonesia pengaruhnya saya kira tidak terlalu besar. Ya, kita masih kita masih pemain terbesar ya, 23% ada di kita. Kalaupun nanti ada dampaknya, tentu pasarnya bisa menjadi lebih besar. Karena kan dengan tutupnya beberapa persen di beberapa negara kan berarti pasokan berkurang kan. Ya, sementara demand-nya untuk dunia ya, kebutuhan nikel dan berbagai produk ya, hilirisasinya, produk ujungnya itu makin besar permintaannya. Jadi dan demikian dampaknya tentu akan membuka peluang Indonesia mengekspor ya nikel dan produk lainnya ya, produk ikutannya ke dunia gitu kan. Jadi justru positif ya dampaknya gitu. Profesor Hamid menegaskan bahwa kasus industri tambang nikel di Indonesia tidak terpengaruh oleh fluktuasi yang terjadi di Australia. Meskipun harga komoditas nikel mengalami booming 3 tahun terakhir, saat ini harga nikel menjadi relatif stabil, meskipun tidak sekuat ketika dunia dilanda oleh fluktuasi harga komoditas. Rahmatia, Evan, Unhas TV. Rumah Sakit Unhas menggelar perayaan Disnatalis ke-14 yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Tak sekedar hadir, Rektor Unhas menjadi orang pertama yang mencoba pemeriksaan di ruang medical check-up, yang juga diresmikan di momen Disnatalis kali ini. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kemeriahan perayaan Disnatalis ke-14 Rumah Sakit Unhas berlangsung di auditorium lantai 2 Gedung F Rumah Sakit Unhas. Puncak perayaan Disnatalis ke-14 ini telah dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yang dimulai sejak kick-off pada 17 Januari lalu. Berbagai kegiatan menarik seperti pengabdian masyarakat, beragam perlombaan di bidang olahraga dan seni, perlombaan fotografi dan video reels, seminar, talk show hingga workshop menjadi rangkaian kegiatan menuju perayaan Disnatalis Rumah Sakit Unhas ke-14. Perayaan ini juga menjadi momen apresiasi dan penganugerahan kepada beberapa staf yang meraih kategori tertentu. Terdapat 2 fasilitas baru yang diresmikan dalam momen Disnatalis ini, yakni ruang VIP dan ruang medical check-up. Usai melaunching kedua fasilitas tersebut di auditorium, Rektor Unhas beserta tamu VIP meninjau langsung, sekaligus meresmikan kedua ruangan tersebut, ditandai dengan sesi pemotongan pita, dimulai dari ruangan VIP dilanjutkan ke ruangan medical check-up. Usai meresmikan ruangan medical check-up, Rektor Unhas beserta rombongan untuk pertama kalinya mencoba beberapa pemeriksaan yang ada di ruang medical check-up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Unhas TV. Hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun ke-14 Disnatalis Rumah Sakit Unhas. Sekaligus kita atau Rumah Sakit Unhas meresmikan 2 fasilitas utama yang baru yang sudah siap beroperasi penuh, tak sebagai tambahan, yaitu ruangan VIP, super VIP yang serasa hotel ya. Jadi yang penasaran masuk rumah sakit tapi serasa hotel, datanglah ke Rumah Sakit Unhas. Tentu kepada sivitas akademik ini juga adalah fasilitas yang sangat penting, baik ya, karena kita memiliki mekanisme khusus untuk sivitas akademika Unhas. Tentu untuk seluruh masyarakat juga memiliki akses ya untuk menikmati Rumah Sakit Unhas untuk keluarga yang lagi sakit ya, sehingga penyembuhannya bukan hanya oleh dokter-dokter yang hebat-hebat, tapi juga dengan fasilitas yang paling canggih, sekaligus suasana kamar, suasana rawat inap yang luar biasa fasilitasnya ya. Nah, saat ini kami sebagian berpakaian untuk medical check-up. Ini adalah fasilitas MCU Rumah Sakit Unhas yang baru dibuka hari ini. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi ini akan menjadi awal untuk kita semua hidup sehat, lebih preventif, dan juga jangan menunda-nunda. Kalau ada baik secara reguler tiap tahun minimal atau tiap 6 bulan
kita mengecek hal-hal yang berhubungan dengan standar minimal yang kita harus cek sehingga kita bisa hidup lebih sehat. Tapi tentu yang lebih penting juga adalah ketika kita mendeteksi lebih awal hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita, maka harus ada segera tindakan, ya, harus ada segera langkah-langkah pengobatan yang juga bisa langsung di follow up oleh dokter-dokter spesialis yang mana Unhas memiliki jumlah yang sangat banyak, ya, sehingga kita berharap keberadaan MCU ini akan menjadi awal ataukah menjadi semacam penguat untuk Rumah Sakit Unhas juga di bawah kepemimpinan Prof. Ihsan. Ini kemudian kita bisa memberikan layanan terbaik. Jangan lupa ya, sering-sering ke MCU. Jangan merasa selalu sehat, ya. Kita harus cek setiap saat karena saya bukan dokter tapi saya tahu bahwa banyak penyakit yang ketahuan simptomnya itu setelah sudah hampir terlambat, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sehat-sehat saja. Lebih bagus kita cek di medical check-up Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Fasilitas ini nantinya akan terbuka untuk umum. Kabar gembira bagi Sivitas Akademika Unhas bahwa akan ada mekanisme khusus bagi Sivitas Akademika Unhas yang akan melakukan medical check-up di sini. Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Profesor Dr. A.M. Ihsan PhD SPM Konsultan, yang juga turut mendampingi Rektor Unhas dan rombongan, menyampaikan visi besar Rumah Sakit Unhas di tahun ke-14 ini. Jadi Rumah Sakit Unhas ini diresmikan tanggal 15 Februari 2010. Jadi sekarang sudah yang ke-14 oleh Bapak Menteri Pendidikan, ya. Saat itu Prof. M. Nuh. Kemudian founding father kita Prof. Idrus, Prof. Irawan, ya, Prof. Ardian Sindrang almarhum. Itu awalnya rencananya mau dibangun di depan yang bersampingan dengan tanah kavaleri, ya. Nah, itu sudah terbangun dan tidak jadi kita pakai tanah kavaleri, akhirnya kita pindah ke sini. Makanya ada klaster gedung A, gedung BCD dan gedung EF, ya. Namun terlepas dari itu, Rumah Sakit Unhas di antara seluruh rumah sakit pendidikan dari universitas, yang pertama operasional itu adalah Rumah Sakit Unhas. Sehingga di awal-awal itu banyak universitas-universitas besar, bahkan dari UI, dari Gajah Mada, dari Unair itu datang benchmark ke Rumah Sakit Unhas. Dan alhamdulillah seiring dengan perkembangan waktu sekarang Rumah Sakit Unhas ini di usia yang ke-14 itu sudah selesai semua pembangunan. Jadi gedung BCD itu dari dana dari Bank Jerman, ya, pembangunan 6 lantai. Jadi program untuk kedepannya adalah operasionalisasi penuh gedung BCD itu yang 6 lantai, sehingga diharapkan nanti menambah kapasitas tempat tidur dan jumlah layanan di Rumah Sakit Unhas. Sekarang ini di Rumah Sakit Unhas saat ini ada 200 tempat tidur, ya, tipe B, dan diharapkan nanti bisa penambahan lagi sekitar 200 atau 300 tempat tidur kalau kita operasionalisasi full. Kemudian 11 kamar operasi juga kita harapkan bisa kita gunakan maksimal. Nah, kemudian pada tahun ini kita mengusung tema Happy Staff, Happy Patient, Happy Hospital. Artinya Rumah Sakit Unhas sebagai manajemen dan direksi, ya, itu memperhatikan kesejahteraan staf dulu untuk kebahagiaan mereka. Kita harapkan bahwa dengan staf yang bahagia, rewardnya bagus, kesejahteraannya diperhatikan dan terpenuhi, maka meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi kepada pasien. Sehingga diharapkan pasti pasien juga merasa bahagia terlayani di Rumah Sakit Unhas. Dan roda ini akan berputar, karyawan yang bahagia, pasien yang bahagia akan meningkatkan juga kebahagiaan Rumah Sakit Unhas, dan dalam artian pencapaian target pendapatan ataupun target layanan dan pendidikan itu juga terpenuhi. Dan yang penting kita ingat adalah Rumah Sakit Unhas ini adalah rumah sakit pendidikan utama untuk
mahasiswa baik di Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, FKM, dan Keperawatan itu menjadikan Rumah Sakit Unhas sebagai sarana atau tempat untuk mencapai kompetensinya sebelum menjadi dokter, sebelum menjadi perawat, sebelum menjadi apoteker, dan lain-lain sebagainya itu bisa menggunakan Rumah Sakit Unhas ini. Jadi betul sekali moto Rumah Sakit Unhas adalah terintegrasinya pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Jadi 3 hal yang berjalan bersamaan, pelayanan yang bagus, pendidikan yang bagus, penelitian yang juga yang bagus. Perjalanan Rumah Sakit Unhas sejak tahun 2010 hingga saat ini telah mengukir begitu banyak pencapaian yang membanggakan. Dan tentunya momen Disnatalis ke-14 ini akan menjadi momen refleksi menuju Rumah Sakit Unhas yang lebih baik. Rumah Sakit Unhas melalui Profesor Dr. Andi Muhammad Iksan PhD SPM Konsultan selaku Direktur Utama berkomitmen akan meningkatkan pelayanan yang akan menghasilkan pelayanan optimal kepada pasien sesuai dengan tema Disnatalis kali ini, Happy Staff, Happy Patient, Happy Hospital. Iva Aisyah Rahman, Muhammad Safrisal, Unhas TV. Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2, Prabowo Subianto, menarik simpati masyarakat. Bagaimana sikap yang diperlihatkan kepada publik? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Prabowo di beberapa kesempatan memperlihatkan sikap dan perilaku yang menarik simpatik masyarakat, termasuk pada debat calon Presiden Republik Indonesia yang kelima. Debat pemilu calon Presiden Republik Indonesia ronde terakhir terlihat begitu tenang, ditambah lagi beberapa kali Prabowo Subianto menyepakati argumen calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Seperti halnya pertanyaan terkait kelompok rentan penyandang disabilitas, Prabowo terlihat mengamini argumen capres lainnya. Dosen ilmu politik Unhas menilai statement Prabowo untuk menarik simpatik masyarakat. Tak hanya itu, juga memperlihatkan kesantunan dan berjiwa besar. Ya, yang jelas debat terakhir yang kita saksikan bersama itu adem ayem ya. Terus yang kedua, ketiga pasangan calon 1, 2, 3 nampaknya ingin main aman sehingga tidak ada gimmick yang berarti, tidak ada gestur yang berarti, kemudian tidak ada upaya untuk menekan pihak lawan dengan seperti yang kita saksikan di debat-debat sebelumnya. Itu nampaknya main aman saja sehingga tidak ada hal yang kemudian bisa berefek pada tanggapan negatif dari masyarakat. Saya kira ini wajar karena yang pertama, ini sudah menjelang hari H, sehingga debat terakhir, debat pamungkas tersebut semuanya ingin tampil sesempurna mungkin sehingga nampak bahwa tidak ada hal yang negatif dari mereka. Tidak ada hal yang kemudian bisa menggiring opini masyarakat untuk menganggap bahwa mereka itu melakukan sebuah kesalahan dalam debat. Seperti itu. Kalau saya lihat justru sebenarnya ingin menunjukkan kesan yang simpatik, menarik simpatik dari masyarakat. Makanya itu sepertinya strategi untuk menarik simpatik masyarakat bahwa kesantunan, keluasan, kemudian bagaimana menampilkan jiwa besar, sepertinya itu yang coba ingin ditampilkan sehingga masyarakat bisa meyakini bahwa demikian adanya kandidat tersebut. Strategi saja sih menurutku. Kondisi tenang pada debat terakhir calon Presiden Republik Indonesia merupakan strategi dari ketiga calon untuk bermain aman. Apalagi Prabowo yang banyak menyepakati argumen capres lainnya yang begitu menarik perhatian publik. Aminah Rahmahmat, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sunaini Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.